Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Kimia 1001. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara cepat mengerjakan soal-soal hukum HES. Ada baiknya seperti biasanya, mari kita awali belajar ini dengan berdoa. Mohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar memudahkan kita dalam belajar dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang membawakan keberkahan bagi kita semuanya. Video ini, cara cepat mengerjakan hukum HES, ini adalah cara-cara singkat ketika kita ketemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan hukum HES. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah semacam ini. Ketika ada grafik semacam ini, dari diagram tingkat energi di atas, pada penguapan 2 mol air dari tubuh diperlukan energi sebesar jawaban A, B, C, D, E. Nah, cara berpikir paling cepat adalah ini. Penguapan dan 2 mol. Ini yang harus diperhatikan. Penguapan itu berarti menguap itu berubah dari cair menjadi gas. Ya, kalau cair menjadi gas, penguapan air. Berarti airnya cair yang mana? Ini airnya cair, ini airnya gas. Berarti yang ditanya adalah perubahan entalpi penguapan. Berubah dari cair menjadi gas. Sehingga yang kita tanyakan ini. Kalau yang ditanyakan ini, maka kalau panahnya ke atas, berarti jawabannya nanti mesti positif. Jadi jawabannya kalau nggak D, ya E. Karena ke atas. Nah, ke atas berapa? Ya tinggal kita melihat selisihnya saja. Ini negatif 285, ini negatif 242. Selisihnya berapa ini? Selisihnya 43. 43 ke atas, berarti positif 43. Itu untuk 1 mol, karena di sini adalah 1 mol. Nah, pertanyaannya ini berapa? 2 mol. Maka kalau 2 mol, ya tentunya 2 mol air, 2 kali 43. 86 kilojoule. Yang kedua, perhatikan persamaan termokimia berikut ini. Dari data di atas, besarnya perubahan entalpi penguapan 9 gram air. Sama pertanyaannya, penguapan 9 gram air. Jadi 9 gram air nanti harus Anda jadikan mol dulu. Penguapan itu berubah dari cair ke padat. Ya kita tulis saja. Penguapan itu, ini jawabannya A, B, C, pilihannya ada. Penguapan itu berarti berubah dari H2O cair menjadi H2O gas. Kita lihat persamaan reaksi. Yang perlu diperhatikan adalah H2O cair ini kan sebagai reaktan. Kita lihat datanya. Oh, ini juga ada H2O cair, posisinya sebagai reaktan. Berarti sama-sama reaktan. Maka kita tulis ulang. Ya, kita tulis ulang H2O. Karena kita tidak mengubahnya, sama ini antara persamaan atas dan bawah kan sama. Maka delta H-nya juga sama. Plus X kilojoule. Kemudian yang kedua kita perhatikan. Ini kita butuh H2O wujudnya gas. Posisinya ini sebagai produk. Nah kita lihat di sini juga ada H2O gas. Tapi posisinya sebagai reaktan. Ulangi. H2O ini sebagai produk. Ini sebagai reaktan. Maka persamaan ini kita tulis tapi kita balik. Karena ini posisinya reaktan, kita jadikan produk. Maka tandanya ini nanti juga terbalik. Sehingga kita tulis menjadi semacam ini. H2 plus setengah O2 menjadi H2O gas. Sehingga entalpinya adalah plus Y. Karena kita balik. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini kita bisa coret H2, ini kita coret dengan H2. Setengah O2 kita coret dengan setengah O2. Jadilah sebelum reaksi H2O cair, sesudah reaksi H2O gas. Sehingga delta H-nya ya tinggal jumlah saja. Ini delta H-nya Y plus X. Ini untuk 1 mol air. Karena ini 1. Nah, pertanyaannya ini 9 gram. Maka 9 gram kita jadikan mol dulu. 9 gram air itu 9 dibagi 18. Setengah mol. Kalau setengah mol, maka delta H-nya juga setengah kali Y ditambah X. Paham ya? Oke, lanjut. Ini jawabannya yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Sama tipe soalnya. Menggunakan persamaan reaksi.
Maka perubahan entalpi untuk reaksi CuO ditambah H2 menjadi CuS plus H2O adalah prinsipnya sama. Kita tulis hasilnya ini dulu. Hasil yang kita mau apa toh? Kita tulis dulu. Ini pilihan jawabannya. Ya, hasil yang kita tulis CuO ditambah H2 menjadi Cu plus H2O. CuO di sini ada CuO sebagai posisinya sebagai reaktan. Kita lihat di yang diketahui. Ini juga CuO, posisinya juga sebagai reaktan. Sama toh? Karena sama-sama reaktan, ya kita tulis saja ulang, kita tulis ulang. Sama persis. Delta H-nya juga sama. Kemudian kita butuh H2. Ini H2. Sebagai reaktan juga. Ini juga ada H2 sebagai reaktan juga. Kan berarti sudah sama. Kalau sama ya kita tulis saja sama. Delta H-nya juga sama. Sehingga dua reaksi ini kalau kita jumlahkan, kita lihat saja. Di sini ada setengah O2, ada setengah O2. Bisa dihilangkan. Sehingga reaktannya CuO. Ini CuO. Ditambah H2, ini H2. Menjadi produknya Cu. Ini produk. Ditambah H2O. Ini produk juga. Sehingga delta H-nya ya tinggal jumlah saja. Negatif 86,52 kilojoule. Jawabannya yang mana? Yang D ini. Cepat bukan? Ya, jadi tinggal melihat saja posisinya reaktan atau produk. Kalau dikalikan 2, ya dikalikan 2. Kalau dibalik, ya delta H-nya dibalik. Tinggal jumlah saja. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, bagaimana dengan model diagram semacam ini? Sama saja, kita tinggal melihat keadaan awal. Ini perhatikan tanda panahnya ini. Panahnya ke sini, ini panahnya ke sini, ini panahnya ke sini. Sehingga semua panah mengarah ke sini. Berarti ini produknya, hasilnya, akhirnya. Awal panahnya semuanya dari sini. Awalnya dari sini, awalnya semuanya. Sehingga ini ada dari keadaan awal ke keadaan akhir ada dua jalur. Jalur pertama ke sini, jalur pertama ini delta H1 ditambah delta H2, jalur pertama. Jalur keduanya adalah langsung delta H3. Menurut hukum Hess tadi, tidak ditentukan oleh jalurnya mau kemana-kemana, tapi hanya ditentukan keadaan awal, keadaan akhir. Sehingga dari keadaan awal ke keadaan akhir ini bisa secara langsung delta H1 ditambah delta H2 itu sama dengan delta H3. Sehingga persamaan hukum Hess-nya semacam ini. Delta H3 ini sama saja dengan delta H1 ditambah delta H2. Sehingga kalau ditanyakan angkanya, delta H3-nya negatif 398, delta H1 yang ditanyakan, kemudian delta H2-nya negatif 100. Sehingga kita peroleh delta H1-nya 398 dikurangi 100. Ya. Delta H1-nya, maaf ini ada salah ya, berarti negatif ya. Delta H1 adalah negatif 398 ditambah 100. Ya, ini ditambah 100. Berarti ini min-min, sehingga jawabannya yang betul adalah apa namanya? Bukan 298 tapi negatif 298. Negatif 298. Negatif 398 ini pindah ruas menjadi apa namanya? Plus 100, sehingga negatif 298 kilojoule. Ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Untuk tipe yang ketiga, semacam ini. Tipe persamaan reaksi tadi. Prinsipnya sama. Yang ditanyakan adalah 2H2, 2H2O2, ini hidrogen peroksida, menjadi 2H2O plus O2. Kita lihat, ini kita butuh 2H2O2, hidrogen peroksida, sebagai reaktan. Kita lihat, yang diketahui ini ada H2O2, tapi sebagai produk. Kemudian kebutuhan kita ini 2. Ini 2, ini hanya 1. Sehingga reaksi yang ini, yang kedua ini harus kita balik dan kita kalikan 2. Nah, menjadi ini. H2O2 semula produk, kita balik menjadi reaktan. Ini 1, kita balik menjadi, kita kalikan menjadi 2. Sehingga hasilnya bukan min tetapi plus. Dikalikan 2. Sehingga delta H-nya positif 89,6. Kemudian, ini kita butuh 2H2O sebagai produk. Ini juga ada H2H2 sebagai produk. Sama.
Kalau sama, maka persamaan reaksi yang atas tinggal nulis ulang saja, sama. Tinggal nulis ulang sama. Sehingga delta H-nya tinggal jumlahkan saja. Tinggal jumlahkan saja delta H-nya ini, apa namanya? Kita coret 2H2, 2H2 hilang semuanya, sehingga tinggal 2H2O2, produknya 2H2O plus O2. Ini 1O2, ini 2O2. Kalau kita coret 1, berarti ini masih sisa 1O2. Hingga delta H-nya adalah negatif 46,4 kilokalori. Demikian cara cepatnya untuk bisa mengerjakan hukum Hess. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong bisa di-subscribe. Kemudian bagikan video ini, meskipun sederhana, meskipun hanya sebentar, tapi mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda dalam belajar bagaimana mengerjakan soal-soal hukum Hess secara cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.